Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudar Lambang di OMG, obrolan malam Jumat, yang kebetulan hari ini edisi yang ke-30. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, memang namanya unik. Pak Kuku ini juga salah satu co-founder dari Prams Management. Jadi obrolan malam Jumat tidak membahas tentang hal-hal yang berbau mistis, tapi khusus membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Tema pada malam hari ini adalah building relationship. Pentingkah? Nah, ini nanti kita kulik bersama-sama dengan Pak Kuku. Beliau ini adalah sosiopreneur, kebetulan juga salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Untuk susunan acara pada malam hari ini, yaitu adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi oleh Pak Kuku. Di sela-sela pemaparan materi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh mengajukan pertanyaan, ditulis di kolom chat. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A, tanya jawab. Kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah ditulis tadi di kolom chat pada saat pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Kemudian yang kelima adalah sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan closing statement dan penutup. Ya, pada malam hari ini temanya adalah building relationship. Pentingkah itu? Ya. Jadi untuk menguatkan tema pada malam hari ini, saya ada cerita sedikit. Ini pengalaman pribadi. Kebetulan saya itu berbisnis laundry. Saya punya pelanggan seorang mahasiswa. Ini pelanggan setia saya. Pernah curhat ke saya nih Pak Kuku. Pak Pram, saya itu sudah semester besar ya, semester mau akhir. Ini dia kesulitan menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Dia tuh putus asa, Pak. Mas Pram ini gimana nih? Ini tak teruskan atau saya mundur saja? Ini saya kesulitan menemui dosennya. Kemudian mendengar itu, saya tergerak hatinya. Wah ya jangan Mas, Anda itu kurang satu langkah lagi. Sayang kalau Anda tuh mundur. Kasihan orang tua Anda yang sudah susah payah membiayai Anda, tiba-tiba Anda mundur. Kemudian dia menjawab, oke Pak, nanti saya coba dulu, saya kumpulkan semangat saya dulu. Dan akhirnya dia lulus dengan nilai sangat baik, kemudian datang ke saya, terima kasih ke saya, makasih Pak Pram atas semangatnya, saya bisa menyelesaikan kuliah saya, meskipun sangat lama. Ini salah satu contoh building relationship. Jadi saya membina hubungan dengan customer itu bukan hanya bisnis saja, tapi lebih dari itu. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa untuk membahas ini, Bapak Kuku Widiatmoko. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, di malam hari ini, ya kita bersyukur bahwa kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, terlebih kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID yang masih ada di sekitar kita. Ya, meskipun kita sudah vaksin 1, 2, bahkan booster, masih tetap dianjurkan prokes. Ya,
prokes, karena kita tidak tahu tubuh kita saat tertentu itu pada kondisi fit atau tidak, artinya saat lemah. Maka pada kesempatan malam yang sangat luar biasa, ya kita bertemu di ruang Zoom ini. Ini menjadi ruang perjumpaan dari sekian banyak. Perjalanan dengan Mas Pram ini sungguh luar biasa. Ya, saya juga sudah lama sekali tidak berkopi darat dengan Mas Pram. Ya, OMG ini hasil diskusi, hasil ngopi, obrolan malam Jumat. Ini sudah digagas sejak tahun lalu mungkin ya, bahkan sekarang sudah edisi yang ke-30. Ya, hari ini 30. Ya, jadi memang Mas Pram ini menjadi salah satu owner, pengusaha di laundry, juga di kos-kosan, bahkan kuliner. Maka dari perbincangan ini beberapa waktu yang lalu, ayo kita coba melemparkan ide, merawat ide, agar jangan sampai menambah pengangguran intelektual. Ya. Terus saya kampanyekan jangan sampai menjadi pengangguran intelektual, Mas Bro. Betul, betul. Ya. Kalau yang calon sarjana jangan sampai menjadi pengangguran intelektual, yang sudah bekerja pada posisi tertentu, lembaga tertentu, mengembangkan kapasitas diri yang sudah ada, tidak hanya bekerja pada instansi tertentu, pada lembaga tertentu, tapi juga mengembangkan potensi-potensi bakat yang sudah ada, kreativitas yang sudah dipunyai, dikembangkan. Bagi yang sudah punya usaha, dirawat, dibuatkan inovasi dari waktu ke waktu. Nah, tema pada malam hari ini tentang building relationship. Pentingkah? Ini sungguh luar biasa, tidak janjian dengan Rara. Ya. Fenomena Rara ini luar biasa, hashtag Rara, pawang hujan. Ya, pawang hujan, saya juga tidak janjian bahwa temanya tentang relationship, artinya bahwa relasi itu tidak sebatas hubungan antar manusia saja. Tapi relationship, relasi itu juga ada hubungannya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta dan juga alam semesta. Ya, ini nanti memang agak luas pembicaraannya, ya maka silakan nanti teman-teman semuanya ketika saya menyampaikan materi building relationship ini ditarik pada konteks teman-teman masing-masing. Walaupun nanti juga ada saya kaitkan dengan spesifikasi tentang kewirausahaan. Apa sih pentingnya? Gitu. Maka mohon izin Mas Pram, saya share screen. Monggo, silakan. Ya, sudah tampakkah Mas Pram? Oke, sudah. Sudah ya. Oke. Baik, teman-teman, ini pokok diskusi ini obrolan ya, obrolan malam Jumat yang cenderung mistis. Kita coba kemas bukan hanya mistis tapi logik. Ya. Logik artinya ya rasional, bukan sekedar hari tertentu, malam tertentu, tanggal tertentu, pasaran tertentu, tidak. Kita membahas yang lebih luas lagi. Ya, nanti kita akan membicarakan 3 hal pokok lah ya, pengantar, isi dan penutup. Pengantarnya mengapa relasi ini harus kita bahas. Kita coba diskusikan, kita memperluas wawasan. Mengapa sih? Di mana pentingnya? Apa manfaatnya? Toh kita sehari-hari juga melakukan relasi, melakukan hubungan. Ya, saya dengan Mas Pram, saya dengan teman-teman saat ini pun sudah melakukan relasi di ruang perjumpaan dari berbagai macam latar belakang. Terus apa? Apa pentingnya? Apa manfaatnya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang mau memanfaatkan relasi? Itu semua akan kita coba kupas lebih dalam lagi. Lalu isi. Isinya apa? Apa saja? Relasi itu ada apa saja sih? Ya.
Ada relasi yang sehat, ada yang tidak sehat, bahkan ada relasi yang sangat ekstrim. Ya, bahwa ini nanti relasi bukan hanya sekedar hubungan antar individu dengan individu, manusia dengan manusia, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki sama laki-laki dengan usaha juga. Jadi ini konteksnya umum. Ya, bahwa nanti dihubungkan dengan kewirausahaan sangat penting. Lalu di bagian penutup saya akan melemparkan satu pemikiran bagaimana relasi ini yang pertama biasa-biasa saja kita tingkatkan. Ya, sehingga bisa jadi di antara teman-teman itu ada teman yang mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu masih terjalin erat. Ya, bahkan melebihi saudara, gitu kan? Nah, ini sebagai pengantar ya, lemparan-lemparan pemikiran yang saya temukan, yang saya dapatkan dalam pergumulan permenungan tentang building relationship. Yang pertama bahwa relasi adalah salah satu media yang dapat membantu seseorang bertumbuh ke arah yang positif. Ya, pada dasarnya manusia itu butuh orang lain. Relasi yang ditumbuhkan, yang terjadi antar individu itu positif. Positifnya di mana? Saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan. Kebutuhannya apa yang dipunyai, apa yang tidak dipunyai, apa yang bisa dibagikan, ingin belajar apa, itu butuh relasi. Kita bangun pagi aja, bangun tidur sudah berelasi. BA kan biasanya begitu. Halo sayang, halo Beb, lagi apa? Begitu kan, aku baru bangun tidur. Beb bangun, itu sudah melakukan sebuah relasi kan. Menjadi sumber dukungan atau menyuplai energi diri dengan kebahagiaan. Relasi ini menyumbang energi yang luar biasa. Hanya gara-gara melihat orang yang disenangi saja, itu energi positifnya muncul. Ya, bekerja, kuliah, datang ke kantor, itu semangat karena ada relasi yang istimewa antar individu tersebut sehingga ada kebahagiaan. Lalu berikutnya ada relationship. Apa bedanya relasi dengan relationship? Itu juga beda lagi. Atau hubungan interaksi yang kompleks antar dua manusia atau dua individu. Ini lebih dalam lagi. Relasinya sudah melibatkan sisi perasaan, sisi emosi. Aduh, kamu hari ini luar biasa, begitu kan? Mulai ada upaya menyanjung gitu kan? Sisi positif yang diungkap. Hubungan personalnya sudah dapat. Ya, hubungan personalnya sudah dapat sehingga seringkali yang sekarang ini muncul istilah ada baper lah. Oh, kamu sama si dia ya. Kamu sama si itu ya, ada muncul baper, sensi seperti itu. Ini sudah masuk ke situasi yang lebih dalam. Lalu juga ada partnership. Ya, partnership ini menyatukan dua pihak. Dua pihak ini artinya bukan hanya sekedar manusia, tapi sebuah institusi atau lembaga, ya, atau kelompok yang saling berhubungan. Ya. Slide-nya belum Dan berubah, ini Pak. Gimana? Belum berubah ke halaman kedua. Belum. Oh ya. Ya. Lalu nanti ada partnership itu lebih sifatnya lebih stabil, lebih kaku dibandingkan dengan relationship. Hanya sebatas hubungan transaksi saja. Lalu juga ada istilah toxic relationship. Ya. Ada hubungan yang tidak sehat. Tidak sehat itu artinya relasi manusia yang semula dijalin dengan positif, dengan niat baik, komitmen yang baik, tapi dalam perjalanan salah satu pihak ada yang merasa tersakiti. Ya, bahasa sekarang itu ya ada kejelesannya, kecemburuannya, gitu kan? Begitu. Lalu yang lebih ekstrim lagi ada istilah yang disebut dengan abuse relationship. Itu lebih ekstrim lagi. Ekstrim lagi bukan hanya menyakiti, tapi juga sudah mulai melarang. Ya, dan nanti hubungannya dengan pembahasan kita tentang building relationship. Ya, ini saya akan membahas tentang building relationship jadi magnet. Ya, jadi magnet.
mengapa relasi itu harus dibangun? Bukankah sudah cukup kita berkomunikasi, bertemu, bertatap muka, WA, chatting di medsos dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar menjadi magnet? Nanti bagaimana dihubungkan dengan kewirausahaan, ide-ide dari teman-teman ketika punya usaha, dalam pekerjaan, dalam bidang studi atau relasi ketika terjun di masyarakat. Ya, sedikit perkenalan, saya dosen Unikama, sosiopreneur, mentor dan coach, juga menjadi salah satu redaktur ahli penerbitan di Ramalan. Nah, ya ini lebih detail. Lebih detail itu maksudnya ya. Sudah? Belum berubah apa presentasinya. Masih halaman 1, Pak. Coba sudah ganti layarnya, Mas? Belum. Coba Pak Kuku stop share, kemudian nanti masuk lagi. Coba. Stop share, kemudian share screen lagi. Nah, stop ya? Ya, stop dulu. Stop share. Atau dari sampean, Mas? Tetap aku atau? Coba Pak Kuku. Nah, udah. Bisa ya? Bisa. Ya, ini saya bagi yang belum kenal sedikit saja lah. Ya, main-main saya jadi sosiopreneur ya, bersertifikat di bidang critical thinking, sertifikat coach, trainer dan mentor, juga design thinking. Apa itu critical thinking? Bagaimana kita berpikir kritis? Ini bukan hanya sekedar untuk yang level mahasiswa, tapi di bidang wirausaha pun juga butuh critical thinking. Lalu juga mendampingi para UMKM, design thinking, bagaimana berpikirnya kita desain untuk mencapai goal yang mau kita raih. Nah, berubah, Mas? Ya, sudah. Ya, saya juga jadi founder Wirausaha Nusantara Merdeka, pendamping UMKM Kayana Yoga, pendamping UMKM Coconut Stick Pacitan, pendamping UMKM Nariswari KSM Malang, pendamping ahli di BUMDes. Nah, ini sedikit aja lah. Ya agak sedikit narsis lah, agar tahu kapasitasnya. Ini juga di bagian UMKM-nya ada yang aplikasi. Nah, ya sekarang kita masuk ini. Krisis memberi dampak bagi sumber daya. Bahwa sekarang ini kita seluruh dunia itu mengalami turbulensi. Turbulensi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai macam lini berdampak. Gara-gara COVID, dibolak-balik semuanya. Ya, berdampak pada sumber daya, tetapi hendaknya krisis melahirkan inovasi. Ya, dulu tidak pernah terpikirkan bahwa kita akan bisa melakukan Zoom perjumpaan di dunia maya seperti saat ini. Kita harus kunjungan, datang ke lokasi, katakan ketika saya harus memberikan pendampingan. Tetapi dengan pandemi COVID saat ini yang luar biasa melahirkan satu inovasi bagaimana kita bertatap muka tapi tidak harus ke lokasi. Muncullah teknologi Zoom. Ya. Nah, inovasi ini perlu dipakai untuk pengelolaan keterbatasan sumber daya demi menjaga kerentanan relasional. Artinya apa? Bahwa sumber daya yang kita punyai dengan COVID ini membuat terbatas, tapi bagaimana caranya dengan keterbatasan ini kita masih tetap berjumpa, kita masih tetap berupaya agar relasi ini yang sempat agak putus, tetap kita jaga kedekatannya. Kedekatannya seperti apa?
Saya dengan Mas Pram itu sudah sekian lama tidak ketemu, nyambung, tapi terus kontak, ya saling WA, bro, piye kabare? Ada ide apa? Ya itu komunikasi seperti itu dalam keterbatasan perjumpaan, meskipun sama-sama di Malang aja, jarang sekali ketemu, tapi dengan teknologi inovasi masih nyambung, ide tetap tersalurkan, kita dapat membuat event-event yang luar biasa setiap malam Jumat. Nah, pada dasarnya setiap kita individu ini dipengaruhi, dikelilingi, diwarnai oleh 4 hal. Ya, hal yang pertama adalah gesek. Gesek itu apa, Pak? Gesek itu adalah faktor geografis, di mana teman-teman tinggal, lalu S-nya adalah sosiologis, ya, faktor sosiologis dari teman-teman, lalu faktor sejarah S-nya, dan faktor ekonomi. Kita masing-masing terbentuk dalam bingkai gesek ini. Geografis Anda, sosiologis Anda, sejarah Anda, dan ekonomi Anda. Teman-teman hari ini seperti saat ini karena 4 hal ini. Ya. Lalu kemudian ada unsur yang kedua itu base. Base-nya itu apa? Budaya. Budaya, lalu tingkat ekonomi, dan bagaimana teman-teman bersosialisasi. Bersosialisasi itu artinya teman-teman berteman dengan siapa, sering berinteraksi dengan siapa, seperti apa kualitas relasi teman-teman, lalu bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi apa yang dipakai. Nah, ini menentukan. Ada cerita bahwa teman saya itu sok-sokan punya laptop baru, ternyata suatu ketika Mas Bram, dia ternyata mau nyalakan saja tidak bisa. Nah, ini kan teknologinya canggih ini laptop. Tapi mau menyalakan saja ternyata tidak bisa. Ini kan terjadi kontradiktif yang luar biasa. Lalu faktor yang ketiga adalah 4 tas. Tas itu bukan tas kresek ya, bukan tas cangklong. Tapi sebetulnya saya filosofinya adalah setiap kita itu membawa tas, punya tas. Setiap kita itu punya tas. Apa maksudnya 4 tas itu? Yang pertama bahwa punya kapasitas. Ada kapasitas, punya kapasitas, kapabilitas, komunitas, dan koneksitas. Ini yang penting. Ya, ada kapasitas yang teman-teman punyai, ada daya yang dipunyai teman-teman, setiap kita punya daya, punya power. Tapi sejauh mana power yang teman-teman punya itu dipakai, dimanfaatkan, diberdayakan. Pertanyaan selanjutnya, dipakai untuk apa? Diberdayakan untuk apa? Katakan sama-sama punya waktu 24 jam. Kita lihat sama-sama semua manusia diberi waktu 24 jam. Tapi kita lihat aja, ada orang yang sukses, ada yang setengah sukses, ada yang bagaimana? Kok jadinya beragam begini? Ya bagaimana individu itu memanfaatkan kapasitas, kapabilitas, kemampuan yang dipunyai. Waduh, aku enggak punya kemampuan, aku enggak punya begini, aku minder dan lain sebagainya. Nah itu. Lalu koneksitas. Koneksitas itu bagaimana teman-teman menjalin koneksi, relasi, hubungan dengan teman, dengan orang lain. Jangan hanya berkutat dengan kelompok tertentu saja, dengan grup tertentu saja. Kalau kuliah itu istilah saya yang sering saya pakai ya kos-kosan kampus, kos-kosan kampus. Ya selesai kalau hanya 4 tahun katakan kos-kosan kampus. Yuk kita terbuka, mindsetnya dibuka, berjumpa dengan keberagaman yang luar biasa, kita kelola itu. Ya. Lalu juga komunitas. Komunitas, mari kita membangun ruang-ruang perjumpaan. Meskipun kita berbeda, kita cari sisi-sisi mana yang memungkinkan kita untuk berjumpa, kita berkolaborasi. Dan saya dengan Mas Pram itu beda. Mas Pram itu entrepreneur, wirausaha, bosnya laundry, pengurus laundry di Malang. Dengan saya dosen, apa hubungannya? Tidak ketemu. Ketemunya hanya gara-gara ngopi, ayo ngopi, ngobrol, nah ketemulah. Ayo bikin acara seperti ini yuk. Oh iya, gimana nanti caranya? Ya nanti ditoto. Artinya keberanian melemparkan ide.
Lalu pembentuk individu yang berikutnya adalah disk ini. Kita ingat ada apa namanya VCD itu kan, ada flash disk. Nah, saya mengistilahkan disk itu ada individu yang dominan, influence, steadiness, dan compliance. Artinya ada tipe-tipe pribadi yang terbentuk dalam 4 ciri tadi. Nah, seperti apa? DISC itu DISC, dan nanti lebih dalamnya saya sampaikan berikut. Nah, ini ya. Mari kita perhatikan bahwa secara umum tipe relasi individu itu bergantung pada ini. Ya. Garis hitam ini berbicara soal yang kanan ini, bagaimana individu itu lebih fokus pada humanistiknya seperti apa. Dia lebih memprioritaskan faktor manusia, kemanusiaan, martabat. Ya. Sedangkan yang kiri, hitam kiri ini pada job. Job itu pekerjaan, pada tugas. Wah, tugas itu nomor 1. Segalanya tugas, demi tugas demi tugas. Ya, itu. Jadi teman-teman masing-masing sudah bisa mulai memetakan, membaca. Saya lebih cenderung kemana ya? Faktor kemanusiaankah atau faktor pekerjaan? Ya, sudah bisa mulai melihat, memetakan. Juga yang tanda garis merah vertikal, ya, vertikal ke atas itu aktif. Aktif itu artinya bahwa teman-teman itu secara fisik ya kegiatannya luar biasa, idenya luar biasa, energinya melimpah dengan berbagai macam kegiatan. Sementara yang tanda panah merah ke bawah itu mau mengatakan sisi pasif, tipe yang pasif. Pasif itu ya bergantung, menunggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, dari ini muncul 4 kuadran. Yang menurut saya menjadi salah satu cermin pemetaan saya termasuk tipe yang mana. Ya. D ini dominans. Ya. Dominans itu lebih fokus ke pekerjaan. Dia mampu menyelesaikan tugas, orientasinya tugas, percaya dirinya luar biasa. Ya. Tapi dia ingin dominan sekali. Dominan, ingin menguasai, ingin menyelesaikan permasalahan yang dijumpai, yang dihadapi, dia ingin menyelesaikan dengan caranya. Nah ya, ini hambatan apa yang dijumpai ingin diselesaikan. Sedangkan yang I, influence. Influence itu mempengaruhi. Tipe orang yang selalu kehadirannya itu membuat suasana menjadi ceria. Suasana menjadi cair. Cerita itu seolah-olah tidak pernah habis, ada saja yang dimunculkan. Ya, lebih fokus ke manusia, bagaimana menjalin relasi dan lain sebagainya mempengaruhi juga ke sana. Lalu yang S ini, ya, ini steadiness itu tipe orang yang stabil, tenang, teman-temannya sibuk, dia tenang saja, mengalir saja. Tergantung pada orang lain, kalau tidak diajak, tidak disuruh, nah itu dia tenang. Nah, dia lebih cenderung introvert, menutup diri. Kalau nggak ditanyain, nggak omong. Ya, sedangkan C ini tipe orang yang komplain. Komplain itu artinya apa? Bahwa dia punya tipe yang akurat, detail, logis. Ya, logis, detail, akurat, kritis. Waduh, nanti kalau lihat barang aja kok bisa seperti ini. Kenapa begini? Kenapa begitu? Waduh. Padahal bagi yang lain itu tidak menjadi pertanyaan, tapi bagi tipe orang yang komplain ini akan menjadi apa ya? Rasa ingin tahunya tinggi. Ya, sehingga dari saat ini nanti teman-teman bisa memetakan kira-kira saya tipe yang mana ya kecenderungannya ya. Lalu nanti relasi dengan orang lain juga menentukan. Nah, sekarang apa pentingnya? Apa pentingnya, apa manfaatnya kita memahami tipe relasi individu?
pribadinya itu pentingnya di mana. Ini seringkali teman-teman ditanya, kamu orangnya bagaimana sih? Waduh, nggak tahu ya saya. Saya orangnya ya seperti ini aja. Padahal itu bisa dipelajari, bisa dipetakan, pemetaan di, oh kamu tipenya, saya itu tipenya introvert, ekstrovert. Artinya ada kesadaran pada diri sendiri itu penting. Lalu meningkatkan hubungan kerja lah, ini tujuannya ke sana. Manfaatnya. Dengan mengenali kebutuhan komunikasi konteks anggota tim bagi kelompok atau grup, sehingga ketika dalam satu grup itu akan ketemu berbagai macam orang, ada 4 tipe itu kira-kira seperti apa komunikasi yang harus dilakukan. Lalu yang keempat manfaatnya memfasilitasi kerja tim. Agar jangan sampai terjadi pekerjaan yang lebih cocok untuk orang yang ekstrovert, ya diberi orang yang introvert. Nah ini tidak cocok. Menjadi sebuah problem dalam tim atau dalam grup atau dalam kelompok atau dalam organisasi. Lalu manfaat berikutnya adalah mengembangkan keterampilan. Ya, dalam konteks kewirausahaan, ya, laporan keuangan, produksi, marketing, bagaimana menjalin relasi itu adalah wilayah hard skill. Tapi membangun relasi ini adalah soft skill, butuh keterampilan. Tidak cukup hanya dengan barang murah maka produknya akan laku, tidak. Ya. Tidak, tapi punya produk tapi diem saja, tidak punya keterampilan untuk membangun relasi, ya sama saja. Orang tidak akan kenal, orang tidak akan tahu produk. Sehingga di sini dibutuhkan satu keterampilan membangun relasi atas produk yang dipunyai. Produk apa? Produk diri sendiri, kemampuan, kapasitas diri yang perlu kita sosialisasikan agar orang lain tahu, oh ternyata si A punya kemampuan ini, oh ternyata si B punya kemampuan. Nah, berikut manfaatnya adalah memfasilitasi kerja tim yang lebih baik. Lebih baik artinya apa? Ketika menghadapi konflik, bagaimana kita mengelola konflik ini agar lebih produktif. Bukan konflik justru menghancurkan, justru merusak, justru menurunkan produktivitas. Karena tidak semua konflik itu berdampak negatif, tidak. Tidak semuanya. Maka butuh keterampilan. Lalu berikutnya adalah mengembangkan keterampilan penjualan yang lebih kuat dengan mengidentifikasi dan menangani gaya pelanggan lain. Ya. Ini dalam konteks wirausaha, punya usaha, teman-teman harus paham ini. Calon konsumennya orangnya seperti apa sih? Nah, sebetulnya kita sehari-hari ini juga sudah punya kemampuan membaca. Wih, anak itu tipenya begini-begini, dia cerewet, dia begini. Sebetulnya itu adalah menjadi cerminan tipe konsumen, calon konsumen. Maka ketika teman-teman paham, oh si dia ini hobinya basket. Ya, basket. Maka bagaimana masuk memperkenalkan produk saya? Ya bicaralah tentang basket. Setelah ngomong basket, baru ditawari produk Anda. Produk teman-teman punyai. Jangan calon konsumennya adalah hobi basket, Anda hobi gowes, diajak ngomong gowes, diajak ngomong produk, ya tidak masuk. Waduh, produkku ternyata gagal. Tidak disenangi oleh orang. Ya. Ternyata bukan itu problemnya, bukan produknya. Tapi bagaimana kita masuk mengidentifikasi calon pelanggan ini. Oh dia hobinya nonton film ini. Ya oke, kita cari nih. Oh dia ini hobinya apa sih? Nah masuk ke sana. Itu pentingnya mengidentifikasi. Lalu memahami disposisi dan prioritas anggota tim dan mengelola tim dengan lebih efektif. Dikatakan tim itu bukan sekedar konteks organisasi, bukan konteks kewirausahaan semata. Tapi sehari-hari itu kita membentuk tim, kita punya tim. Baik itu tim dalam konteks kos-kosan, kontrakan, jurusan, hobi, kelompok, dan kategori-kategori yang lain. Sehingga, oh dia ini tipenya begini, saya harus begini. Nah ini tujuannya dan manfaatnya ke sana. Mengapa penting? Nah, ini konteks lebih tajam lagi. Dalam bidang relationship marketing. Ya.
Ini agak lebih anu lah Mas Bram ya. Rodok kemenyek lah ya. Pakai pendapat ahli lah bahasanya gitu. Ben rodok ketok rodok pinter titik ya. Ya. Jadi relationship marketing itu sekumpulan transaksi yang membangun kesadaran atas sebuah hubungan yang dibagikan melalui kepercayaan dan komitmen. Ya, dipahami transaksi bukan hanya sekedar masalah barang, masalah uang. Tapi ketika kita menjalin komunikasi saat ini menjadi salah satu bentuk lain dari transaksi. Membangun kesadaran. Kita saat ini, Mas Pram mengadakan OMG ini dalam konteks ini. Membangun kesadaran. Membangun kesadaran. Pentingnya relasi itu seperti ini. Ya. Bukan hanya sekedar barang aku beli, kamu bayar, terus barang dibeli, kan tidak. Lebih dari itu, tingkatnya adalah kepercayaan. Mas Pram janji jam 7.15 room dibuka. Ternyata meleset 1 jam, setengah jam, 1 jam, wah wes. Kepercayaannya nggak didapat, komitmennya hilang. Maka seperti tadi, saya sudah di WA sama Mas Pram. 1 jam lagi siap ya bro. Oke, siap bos. Ya. Dan ini salah satu bentuk kepercayaan melalui jadwal-jadwal yang sudah disiapkan. Lalu pendapat berikutnya adalah relasi marketing adalah proses menarik, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Ketika teman-teman sudah punya produk, ayo, bagaimana proses menariknya? Jangan hanya diem saja. Aku punya nih produk, diem saja kemana-mana dibawa sih. Tapi enggak ngomong, guys, aku punya produk ini loh. Bagus ini, cocok dengan kamu yang suka warna ini, bentuk ini. Nah, di sana terjadi relasi marketing, proses menarik. Ya wes cobalah produkku satu ini. Oke. Lalu ada produk lagi, proses mempertahankan. Lalu proses meningkatkan varian-variannya. Hubungannya bukan sekedar transaksi jual beli barang, tapi lebih dari itu. Kamu ulang tahun ya tak beri ini. Nah, ini salah satu bentuk upaya relasi marketingnya. Nah, berikutnya adalah dari dua pendapat itu, maka relasi marketing adalah proses menjalin, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan jangka panjang. Relasi yang teman-teman bangun dengan temanmu, dengan sahabatmu, nah ini kan perlu dipertahankan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, hanya gara-gara faktor sepele. Mudah baper, sensi, ada masalah apa, putus. Ya. Tentu teman-teman pernah mengalami dinamika berelasi dengan sahabat, dengan teman. Wes, aku enggak mau ketemu lagi. Aku enggak mau gabung dalam tim itu. Wes, cukup sekian. Hubungan kita end. Nah, sudah. Padahal nanti ketemu orang lain akan juga menjumpai persoalan-persoalan yang sama. Ya. Sehingga dalam konteks kewirausahaan, proses pemasaran kepada konsumen ini penting. Jangan sampai karena dikomplain sekali oleh konsumen, wis, nggak usah, wis, aku nggak mau buat lagi, wis. Nggak cocok ternyata aku di bidang wirausaha. Bukan masalah tidak cocok masuk di ranah kewirausahaan, berwirausahanya, bukan. Karena ini, ketika komplain sekali aja, waduh, nggak mau lagi. Apalagi Mas Pram dengan laundry itu, kalau mau mendengarkan komplain dari konsumennya, wah luar biasa. Yang celana ketinggalan, baju tertukar, aroma katanya wangi jadi tidak wangi, kan begitu banyak hal. Bahkan ada yang tertukar, mungkin ada yang lobang, ada sebagainya, kancingnya rusak, wais. Nah, bagaimana meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen? Nah, loyalitas konsumen itu artinya bukan sekedar konteks transaksi ekonomis, tapi persahabatan kita dari waktu ke waktu terus meningkat. Kalau ada apa-apa mesti disupport. Hanya masalah kecil akhirnya putus, kan tidak seperti itu. Nah, sekarang konteks pemasaran relasional adalah jenis pemasaran yang berfokus pada membangun hubungan yang lebih dalam. Lebih dalam bukan sekedar kamu beli barang dikirim, kamu beli barang dikirim. Tidak.
Coba mulai diidentifikasi calon konsumennya, ya. Orang ini sudah beli berapa kali, kalau perlu ditanyai ulang tahunnya kapan, kalau perlu dikirimi kartu atau disapa lewat WA, diperkenalkan Bu, Bapak ada produk baru, monggo dicoba, kami siap antar. Kalau seperti itu kan membangun hubungan. Ya, membangun relasinya seperti itu, bukan sekedar hanya jual beli saja. Dan yang terpenting menginvestasikan waktu. Ini seolah-olah sibuk luar biasa. 24 jam ini seolah-olah enggak cukup. Ya. Enggak cukup sehingga mau ketemu saja enggak bisa. Mau katakan berjumpa, berdiskusi, menangani, say hello gitu seolah-olah enggak bisa. Maka kita butuh investasi waktu, meluangkan waktu di tengah kepadatan. Ayo, kita temu fisik itu penting. WA itu, medsos itu sarana untuk membangun jembatannya saja. Bro, piye kabari? Ayo ngopi. Halo guys, beb, semacam-macam. Ya. Dan sumber daya Anda dalam pemasaran hubungan. Hubungan ini perlu dijalin terus. Kita butuh investasi waktu. Dari itu semua maka akan terbangun loyalitas. Aku mau laundrynya Mas Pram, kalau enggak laundrynya Mas Pram enggak mau. Sehingga kita seringkali akan ketemu dengan konsumen yang tidak rasional. Tidak rasional itu artinya rumahnya jauh, padahal di dekat rumahnya ada laundry, dia mau merelakan waktu, tenaga, dan bensin datang ke rumahnya Mas Pram, padahal rumahnya di Lawang, katakan. Padahal di Lawang itu banyak laundry. Tapi dia mau datang ke sana. Kalau saya sih loyalitas saya pada tukang potong rambut itu adalah langganan saya. Kalau mau di tempat lain saya enggak mau. Karena dia yang tahu betul tipe rambut saya, potongan yang cocok seperti apa, komposisinya bagaimana, itu loyal. Di tempat lain meskipun mewah, harum, wangi, enggak mau. Itu salah satu contoh ya, membangun loyalitas merek, diajak ngobrol, cerita-cerita. Menciptakan hubungan pelanggan yang kuat. Ya. Lagi-lagi membangun hubungan pelanggan yang kuat ya komunikasi, dan ada relasinya itu terus dibangun. Jangan sekedar beli wis, enggak. Gimana ada masukan, ada saran, bagaimana produk saya, bagaimana menurut Anda, packingnya bagaimana, kemasannya seperti apa. Aku bisa enggak pesan produk seperti itu? Oh, enggak bisa, Bu. Mohon maaf. Kami jualnya hanya ini saja, yang lain tidak lah. Padahal itu calon konsumen loyal. Tapi kita seringkali membatasi, bahkan membuang dengan potensial dengan cara kita yang hanya ini saja. Ya. Nah, ini. Lebih dalam ke tipe calon konsumen. Tadi DISC-nya ke sini tadi. Dominans, kita harus berhadapan dengan calon konsumen tipe dominans itu bagaimana? Ya, kita akan berupaya. Dominan itu sebetulnya tipe konsumen yang loyal. Memang dia terkesan sombong, arogan, tapi loyalitasnya tinggi. Dia berani mengeluarkan sekian uang demi apa yang ingin dimaui, kita bisa mewujudkan. Ya, itu tipe orang yang calon konsumen dominan. Sedangkan yang influence ini, wah ini kita harus banyak ngomong dulu sama dia ini. Dia ceritanya mau macam-macam, ya didengarkan saja. Ya cerita macam-macam, pokoknya happy, kita ikuti, masuk, nah kan kita tawari. Wah, jangan sampai kita berhadapan dengan tipe calon konsumen influence, kita memotong pembicaraan dia, bahkan kita menjatuhkan. Wah, sudah. Selesai lah. Beli sekali, tidak akan pernah mau ditawari lagi. Sedangkan yang ini, steadiness ini, tergantung. Tipe calon konsumen ini tergantung relasinya dengan siapa. Contohnya ini ya, Mas Pram dengan si Sopo ini, Yuliana, berteman ini. Mas Pram ini tergantung sama Yuliana.
Kalau Yuliana beli, ya Mas Pram akan beli. Tapi kalau saya langsung menawari ke Mas Pram, dia nggak mau aku. Apa ini? Nggak cocok, nggak butuh, aku sudah punya. Tapi ketika saya cerita bahwa Yuliana itu loh Mas Pram, beli produk dan dia senang sekali. Oh iya dah, Yuliana beli coba. Oh ya wis aku beli. Nah kan, tergantung sama temannya siapa yang di paling dekat itu kita harus tahu. Sedangkan tipe calon konsumen yang kompleks lah ini, kita harus siap mendengarkan caci makian lah bahasanya ya. Wah komplainnya harusnya gini, harusnya itu produknya begini, makanan itu harus dikemas begini, packingnya begini. Kalau seperti ini, waduh ini terlalu mahal, cerewet luar biasa. Ya, takut. Bagaimana kita ya sudah kita mendengar saja. Oke, terima kasih masukannya kan begitu. Ya sudahlah. Coba dulu, nah, kan begitu. Khusus untuk ibu bonus sekian, katanya katakan bonus padahal sudah dapat kan begitu. Nah, membangun relasinya kesan. Oke Bu, idenya luar biasa. Coba nanti akan kami olah lagi. Nah, relasi menangani masalah sebelum terjadinya kegagalan relasional. Ya, terjadi perlu didorong kolaborasi untuk menghadapi krisis. Ya, saya katakan dengan Mas Pram itu pernah terjadi krisis relasi. Tapi bagaimana kita? Jangan sampai saya butuh Mas Pram butuh saya, ayo kita tetap komunikasi. Ini jangan sampai karena satu hal persoalan tertentu kegagalan berelasi, waduh Mas Pram ini di WA jawab nih. Aku sudah butuh ini gitu ya. Jangan sampai terjadi itu, membangun relasi. Ayo kita bangun, bro. Iya kabari. Nah, sapaan-sapaan kecil. Nah, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan relasional? Ayo kita bangun mekanisme kepercayaan, keraguan ini kita buang dan kontrol. Oh iya, aku sih perlu Mas Pram. Ya wis. Ya memang kita harus mengelola itu. Jangan nggak butuh, aku butuh yang lain aja. Tidak seperti itu. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah permasalahan. Nah, kepecinan beli kain ke pasar cari buah selasih. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa. Ampun Mas Pram. Ya, wah terima kasih. Ini materinya daging ini. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini di kolom chat ini ada pertanyaan ini Pak Kugo ini. Ya, ini dari Bu atau Mbak Yuliana Ratnasari. Cek Mas Pram. Ya. Cek Mas Pram. Cek. Ya. Mohon izin bertanya, kira-kira bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk orang-orang yang introvert untuk menjalin relasi? Tidak selamanya introvert itu buruk. Ya. Sisi positif dari introvert itu adalah tukang mengamati. Pakar mengamati. Dia mengamati dengan cermat. Lebih teliti, lebih detail dibandingkan orang yang ekstrovert. Kenapa? Ekstrovert itu kita lihat waduh ada kok enak ya jadi dia itu berani percaya diri, waduh seolah-olah itu membuat suasana menjadi ceria. Saya ini hanya diam. Coba kamu bandingkan yang ekstrovert itu ya sesaat itu aja. Coba ditanya satu persatu. Nah, ya biasa saja. Tapi orang yang introvert dia hanya tenang, mengambil jarak di antara komunitas, di antara kelompok begitu, dia ngambil jarak di agak jauh gitu mengamati orang A, B, C, D, E itu diamati betul. Nah, sekarang dia itu akan menyeleksi dari sekian orang yang diamati, mana yang cocok. Karena dia introvert itu tidak mau membuka.
Ya, tidak membuka diri. Aku berteman enggak. Ya dari komunikasi kecil itu. Dari komunikasi kecil, bagaimana menjalinnya ke sana. Ya tetap harus masuk ke kelompok-kelompok itu. Jangan memendam diri, berdiam diri, sehingga seolah-olah ini kamu tidak punya teman. Nah, temannya juga begitu. Ketika ada temanmu yang menjauh mengambil jarak, nah itu temannya juga peka terhadap relasi. Loh, dia kok menyendiri ya? Kenapa? Jangan ada temannya yang mengambil jarak, ya dibiarkan begitu saja. Tahu-tahu enggak ada suara, enggak ada nafasnya, baru bingung. Loh, kenapa ya dia tadi ya? Padahal dia sudah pingsan. Ya kalau masih bisa diselamatkan. Kalau enggak bisa, tahu-tahu minum obat tikus rasa coklat begitu ya susah. Ya artinya orang lain kita pun juga punya kepekaan berelasi. Kenapa dia sekarang itu menjauh? Kenapa dia sekarang memendam? Kenapa dia sekarang tidak pernah muncul? Begitu Mas Bang. Kalau saya kembangkan ini dari pertanyaan dari Mbak Yuliana ini, kalau dengan sifat-sifat introvert ya, ini kan orangnya tertutup ya. Bagaimana caranya atau latihan-latihan agar kita tuh apa ya, banyak teman, banyak relasi, berani ngomong. Menurut Pak Kuku gimana, Pak? Poinnya adalah ketika seseorang itu sadar introvert atau ekstrovert, itu poin penting. Nah itu poin penting. Saya ini di antara teman-teman ini, baik yang ikut di Zoom maupun di YouTube itu, saya ini orangnya yang mana, introvert atau ekstrovert, gitu aja dulu. Itu mendasar. Oh ya, aku introvert. Kalau introvert berarti saya harus mulai mencari teman yang cocok. Wah, orang introvert itu seleksinya luar biasa terhadap teman-teman. Tapi sekali dia komit dengan temannya, ya temannya itu saja. Tapi sekali dilukai, ya lukanya luar biasa. Sehingga orang yang introvert itu perlu membuka diri secara perlahan di lingkungan yang paling kecil. Lingkungan yang paling kecil. Tetap di organisasi, tetap berorganisasi, tetap bergabung dalam kelompok, itu media untuk mengembangkan diri meskipun tipe Anda introvert. Introvert itu bukan berarti bahwa tipe itu akan menghancurkan kehidupan Anda, masa depan Anda, tidak. Orang ekstrovert butuh orang introvert. Orang introvert butuh orang ekstrovert. Itu. Jangan kalau introvert, ya wes aku orang introvert, aku tak mendiam diri saja di rumah, di kos-kosan, begitu saja, di pojokan, begitu. Jangan. Tetap harus bersosialisasi, tetap harus bergaul, karena itu memang sifat bawaan. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Bukan berarti orang introvert itu tidak bisa berkontribusi, juga tidak. 016803. Begitu Mas Bram. Kalau dari jawaban Pak Kuku ini bisa saya kembangkan lagi. Bagaimana cara mengenali diri kita sendiri? Apakah kita itu ekstrovert atau introvert itu bagaimana, Pak? Yo. Sederhananya gampang. Kamu itu ketika mau bergaul dengan orang baru, ketika di lingkungan baru itu bagaimana? Apakah kamu mudah masuk, ya, mudah bersosialisasi, bergaul lalu, atau kamu menunggu diajak ngobrol baru ngobrol? Itu secara sederhana. Tapi juga sebetulnya ada alat yang bisa membantu membaca saya ini kecenderungannya tipe introvert atau ekstrovert, itu ada. Bukan berarti 100% tidak, tapi minimal membantu. Oh, dari jawaban yang dipilih, lalu bagaimana dia berperilaku, mengeluarkan pola pikirnya, di situ bisa sedikit membantu membaca kecenderungannya itu introvert atau ekstrovert. Gitu Mas Bram.
Sip, sip, sip. Silakan, ini sepertinya banyak yang teman-teman mahasiswa ini. Sepertinya nih Pak, saya ini dibom sama Pak Kuku ini, banyak teman-teman dari mahasiswa. Silakan teman-teman mahasiswa yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat. Tidak usah malu-malu. Dan juga di YouTube ini banyak juga yang mahasiswa nih Pak. Di YouTube banyak Mas. Ya. Wah, Ini saya teringat ini Pak. Ada orang tua yang dulu pernah mengatakan kalau dulu tuh banyak anak, banyak rezeki. Sekarang itu malah dirubah banyak koneksi, banyak rezeki. Kalau menurut Pak Kuku itu bagaimana? Nah, banyak koneksi itu bagus, penting dan wajib. Persoalan bagaimana kualitas koneksinya. Ya. Seperti apa koneksi yang dibangun, relasinya seperti apa yang dia ciptakan. Hanya sekedar ngopi selesai atau ada hal-hal produktif yang terbangun, yang tercipta atas koneksi tersebut. Satu. Dua, lah koneksinya bagaimana kualitasnya bisa mengupgrade kedua belah pihak atau hanya satu pihak saja. Pasti ketika kita peka, aduh, aku berteman sama dia kok jadi seperti ini ya. Bisa jadi tanpa kita sadari, Anda yang mestinya positif ternyata berkoneksi, berelasi dengan si A, dengan saya katakan, aku berteman sama Pak Koko dari waktu-waktu ternyata kok berubah ya pola pikirku. Nah, kan jadinya begitu Mas. Artinya banyak koneksi betul, tapi kita kritis lagi lah, critical thinking-nya di sana. Aku berteman sama Pak Koko dari waktu-waktu kok ternyata pola pikirku jadi begini ya. Pola hidupku kok jadi berubah ya. Ternyata semakin merosot produktivitasku menurun. Nah, ini kan berarti ya kita harus seleksi atas koneksi yang kita bangun. Tetap perlu banyak. Tapi kita harus memilah dan memilih. Frekuensi mana yang perlu kita tingkatkan, frekuensi mana yang perlu kita kurangi, bagaimana mengisi koneksi itu. Jadi tetap selektif ya? Oh, tetap selektif Mas. Ya. Jangan sampai seperti yang sekarang ini, berteman banyak ternyata menjadi korban penipuan. Waduh, ya. Susah ini. Cuma dari jawaban tadi, mungkin bisa saya kembangkan lagi. Bagaimana cara mengenali diri kita? Oh, ternyata saya berteman dengan dia itu saya semakin baik, atau malah sebaliknya. Itu cara mengenali diri kita tuh bagaimana, Pak? Setelah kita banyak koneksi seperti tadi itu. Ya, sering kita itu dalam waktu 24 jam itu habis dengan aktivitas dan rutinitas. Ya, bangun pagi, ngurus kuliah, ngikut kuliah, ngampus, saya ngajar, ketemu A, B, C, istirahat, besok begitu. Sehingga nggak tahu saya, aku ini seharian ngapain ya? Tahu-tahu sudah hari Jumat, tahu-tahu nyiapkan OMJ itu. Kok cepat temen dong, kan begitu. Tapi kalau sudah ada waktu titik perhentian, saya harus berhenti sejenak untuk melihat ke belakang apa saja yang sudah aku lakukan, sejauh mana proses perjalananku, baru bisa dilihat. Kalau enggak pernah, yo kita enggak akan sadar, kita enggak akan tahu loh. Aku sekarang kok bisa berubah jadi begini. Nah, seringkali memang faktor kesadaran itu penting. Nah, kesadarannya bagaimana membangun kesadaran? Ya, ambil waktu sekian saat, sekian menit untuk melihat. Sehingga tahu pergerakan perubahan. Nah, larinya ke mindset ini, Mas. Kalau hanya terus rutin 24 jam enggak pernah berhenti untuk melihat ke belakang. Bahasanya meditasi, bahasanya berefleksi, bahasanya mengevaluasi. Nah, itu kan enggak bisa membaca. Progresnya positif atau negatif, destruktif atau konstruktif kan enggak bisa kelihatan.
Itu. Ya. Dari tema yang kita angkat hari ini, building relationship, ini kan ada hubungannya dengan apa ya, dengan komunikasi kita. Kalau saya lihat audiensnya ini kebanyakan teman-teman mahasiswa ini ya sama seperti zaman saya dulu, kalau kuliah ya rumah, kuliah, kampus, kuliah, kampus. Nah, jadi banyak teman-teman saya, terutama dulu tuh nggak pernah mau ikut organisasi UKM. Padahal itu sangat penting sekali untuk apa ya, meningkatkan relationship kita. Kalau menurut Pak Kuku gimana dengan fenomena seperti itu? Ya, satu kalau memang kita lihat waktu 24 jam, kalau kita tidak bisa membagi, memanage, menata, mengelola waktu dan kesibukan, ya seolah-olah sibuk. Ya seolah-olah habis, padahal masih ada waktu. Tadi itu kualitasnya seperti apa? Kualitas aktivitas, kualitas perilaku, kualitas berpikirnya itu seperti apa? Nah, ini yang menentukan. Sehingga ketika orientasi berpikirnya organisasi itu membuang waktu, membuang energi, hanya sia-sia, ya pada taraf tertentu betul, tapi ketika keluar dari katakan sudah lulus, dia akan berkompetisi menghadapi persoalan yang real, dia akan mengklaim bahwa aduh ternyata selama aku kuliah nggak dapat apa-apa. Bukan faktor kuliahnya nggak dapat apa-apa, tapi karena dia selama kuliah tidak melakukan apa-apa. Ketika berelasi seperti ini hanya sekedar berelasi, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia mau mencoba menemukan hal baru yang dia dapat dan dia mau berpikir aktif, itu berarti mengelola, maka akan dapat banyak hal. Kenapa terjadi seringkali kita sudah mempunyai asumsi, wah itu tidak penting. Karena relasi itu sudah sehari-hari. Ya kan? Kalau kita ngomong relasi aja sudah sehari-hari. Tapi pertanyaan kritisnya, relasi seperti apa yang sudah terbangun? Bagaimana kualitasnya? Apa saja yang sudah dihasilkan atas relasi tersebut? Saya bisa mengklaim bahwa saya berelasi dengan Mas Pram sudah 30 OMG, ini luar biasa. Artinya kan positif dan produktif. Berdampak bagi banyak orang. Ya, itulah. Building relation-nya ya terus dibangun seperti saat ini. Gitu Mas Pram. Ini ada pertanyaan dari Bu Nia Yuni. Ini agak mungkin agak ke psikologi sedikit, psikologi tapi ke komunikasi. Dia menceritakan, izin bertanya Bapak, saya pernah bekerja, partner kerja saya ini menusuk dari belakang istilahnya. Jadi seperti berkhianat. Kemudian dalam satu lingkungan kerja, sebetulnya hati saya itu ingin bersosialisasi, tapi berat rasanya. Ini menyembuhkan luka batin karena dikhianati oleh teman itu bagaimana? Ini aspek psikologi apa aspek kebatinan apa aspek spiritual ini? Nah, ini banyak dimensi. Banyak aspek yang bisa dilihat, banyak aspek yang bisa dipakai untuk meneropong atas persoalan yang dihadapi. Ya memang ketemu orang itu pilihannya dua. Ya, disakiti atau membahagiakan kan begitu. Ya. Dan itu pun konsekuensinya itu tadi kasus yang dihadapi oleh Ibu siapa tadi Mas? Bu Nia Yuni. Ditusuk dari belakang itu kan sudah membuat sakit hati. Nah, kalau dipendam dan disimpan dan diingat-ingat kasusnya, ya malah bikin sakit hati, tidak berproduktif, ya toh, menambah beban pikiran, detak jantung meningkat, tensi meningkat, hipertensi lah, sudah larinya ke banyak hal dalam diri. Artinya apa? Ya sudah. Kalau ngomong psikologis, aspek psikologis berarti perlu menetralisir perasaan-perasaan sakit hati, dendam, tidak mau bertemu,
Nah, ingin berjumpa lagi. Ya. Nah, terlebih lagi semakin sering diceritakan. Nah, ini Mas Bram. Ya. Semakin diceritakan kasus itu, ketemu si A cerita, waduh ini, ketemu si B cerita. Makin lama kan tersimpan dalam memori otak bawah sadar. Dan itu berdampak pada psikologis, semakin takut, khawatir untuk memulai. Nah ini. Terus bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, tidak usah dipikirkan lagi, baik kasusnya maupun orangnya. Ya, kalau sampai dia menusuk dari belakang, ya sudah, berhenti sampai di sini saja, biarkan dia berproses dengan apa namanya. Orang seperti itu kan membuat dirinya sendiri juga tidak nyaman. Gitu. Tidak nyamannya gimana? Menjelas seperti itu. Kalau ibu tadi semakin memendam, menyimpan, terus diceritakan, terus diputar lagi, putar lagi ya, tidak akan habis, tidak akan hilang. Mau memulai sesuatu ya terganggu, penuh kekhawatiran, jangan-jangan aku nanti digitukan lagi. Jangan-jangan ada orang baru akan melakukan hal seperti itu lagi kepada saya. Akhirnya bisa pada titik tertentu mengalami keputusasaan. Sudahlah, kalau banyak orang melakukan seperti itu kepadaku, sudah sia-sia saja hidupku. Kan jadinya begitu, Mas. Iya. Gitu, Mas Bram. Jadi ini arah pertanyaan tadi ke arah psikologi ya. Jadi memang nanti mungkin di bulan depan kita akan mengundang narasumber tapi tentang psikologi bisnis, Pak Koko. Yo. Saya ada narasumber tetapnya. Oh ya, siap, asik itu Mas. Ya. Selanjutnya ini dari Bu Fortunata. Izin bertanya Pak, bagaimana cara tetap menjalin hubungan baik dengan partner kerja meskipun ada salah paham di antara pihak? Terima kasih. Nah, menurut saya salah paham itu lebih baik daripada pahamnya salah. Ini perlu penjelasan ini. Artinya kalau dalam konteks pekerjaan, dalam konteks organisasi, dalam konteks kewirausahaan tuh, ya itu seringkali salah paham itu kan tidak dikomunikasikan. Tidak dikomunikasikan dengan detail, relasionalnya hanya sebatas apa tugasku, selesai. Nah, ketika menyerahkan itu, ketika tidak cocok, wah sakit hati. Saya sudah bekerja mati-matian menyelesaikan ini, ternyata masih salah. Padahal kan bisa dikomunikasikan. Ya. Tidak pasnya seperti apa sih, maunya bagaimana. Kadang-kadang maksud yang ada di pikiran itu tidak terucap, mengganggu relasi. Padahal mestinya kan kedua belah pihak harus clear, bisa menerima. Maksud saya begini lah. Maksud itu bisa hanya terucap ketika sudah mengerjakan. Padahal mestinya sejak detail sudah bisa disampaikan. Detailnya begini loh tahapannya A, B, C, D-nya. Kalau memang masih salah, ya memang harus dibetulkan. Bukan mengklaim bahwa saya sudah bekerja mati-matian, bukan itunya. Bukan itunya, tapi proses membangun relasi ini yang penting, sehingga seringkali ketegangan relasional itu disebabkan oleh maksudku begini loh, tapi tidak disampaikan sejak awal. Sudah bekerja, sudah selesai, komunikasi hanya berdasarkan pekerjaan, job desk selesai. Nah ini kan lebih mengganggu pada faktor psikologis hubungan antar individu. Itu Mas Bram. Ya, saya ingatkan juga untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan e-sertifikat bisa mengisi absensi, linknya sudah saya taruh di kolom chat. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Dari Sevin sama Pati. Silakan. Open mic aja enggak apa-apa. Sevin? Iya, Pak. Iya. Oh ya.
Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ini kameranya kok nggak muncul ini, Mas Sevin. Iya, Pak. Biar kelihatan gantengnya. Oh, Kevin. Ya. Silakan, Mas Kevin. Iya, Pak. Ini kan seperti yang kita ketahui tadi yang Pak Kuku sudah jelaskan bahwa influence itu orang yang tipe orang yang gaul ya, seperti itu. Lalu ada pernah kejadian ini, Pak. Ini ketika customer itu datang membeli, terus dia bercerita begitu, Pak, bercerita terus endingnya cuma membayar setengah, lalu yang setengahnya ngutang. Itu apakah termasuk influence yang mendukung atau bagaimana, Pak? Ya, Pak. Itu bisa terjadi. Tetapi bisa juga menjadi hal yang produktif. Oke, kamu tak beri diskon. Dengan catatan kamu bisa menjualkan ini ke 5 orang, kan begitu bisa. Kita balik. Oke, kamu minta separuh. Oke, setuju. Dengan catatan kamu bisa mendatangkan 5 atau 10 pembeli. Barangku laku baru tak potong. Artinya terjadi transaksional relasinya. Oke, kalau begitu baru dia layak disebut influencer. Tapi kalau hanya sekedar minta potongan dan hutang, ya memang tukang hutang, bukan influencer, kan begitu. Iya. Itu bisa dilakukan, Vin. Karena suatu saat saya mendampingi UMKM juga begitu. Pak, ini pembelinya minta diskon. Ya nggak apa-apa diskon. Dengan catatan mampu mendatangkan pembeli baru. Iya, Di. Nah, sehingga Iya. kamu ya diuntungan mendapat pelanggan baru, si konsumen itu dapat potongan, akan tertutupi dengan pembeli baru yang dia bawa ke kamu itu tadi. Sehingga malah kita untung banyak. Wes, oke, kalau gitu kamu tak jadikan marketingku, jadikan begitu malah enak. Oh iya, aku punya teman banyak. Wes, 10 pembeli kamu tak bonusi 1. Wah, tambah jos itu. Nah, itu baru disebut influencer. Orang yang mampu mempengaruhi calon pembeli menjadi pembeli real. Nah, ini kan semua calon pembeli, calon konsumen kan. Kita yang di Zoom ini calon pembeli posisi. Apakah potensial? Nah, kita nanti lihat lagi. Sehingga teman-teman ketika punya usaha, tidak apa-apa. Kita transaksionalnya, oke, kamu tak kasih harga khusus sekian. Dengan catatan kamu cari orang. Cari calon pembeli potensial. Melalui IG kah atau apalah, wis yang beli hashtag ke usaha saya mampu mendatangkan 10 hashtag tunjukkan. Oke, nah kan jadi marketing jadinya. Gitu. Ya, semoga menjawab ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya dari Mbak Oktaviana Juwita. Silakan, Mbak Okta. Baik, Pak. Terima kasih. Kameranya mana? Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, berkaitan dengan introvert. Jadi di sini saya ingin mengambil contoh. Dulu ada teman saya, dia ini orang itu suka senyum, terus suka bergaul. Tapi tiba-tiba karena perubahan, saya juga tidak tahu, dia itu tiba-tiba jadi dia. Mungkin karena sering dibully atau bagaimana, akhirnya dia sering diam, Pak. Terus tidak ada rasa percaya diri. Kira-kira untuk orang yang seperti itu, gimana caranya agar dia bisa menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya, Pak? Ya, jadi kalau melihat ceritanya, ya jadi kalau seperti itu bukan kita hati-hati untuk mengklaim bahwa orang ini introvert atau ekstrovert. Ya, tapi kita harus membuat identifikasi dan pengamatan, melihat ceritanya. Kalau yang disampaikan oleh Oktaviana tadi
bukan tipe orang introvert sebetulnya. Tapi orang yang ekstrovert lalu berubah menjadi pendiam karena disebabkan oleh permasalahan tertentu. Nah, permasalahan tertentu itu apa? Ya, kita perlu mendalami, mengulik lagi kasusnya, persoalan apa yang dihadapi, sehingga sampai membuat dia tidak percaya diri. Nah, jika sampai membuat orang tidak percaya diri, berarti faktor yang mendalam, luka yang paling mendalam adalah rasa harga diri. Ya, harga diri seseorang ini yang terkena. Atau merasa martabat atau rasa dipermalukan, ya, dipermalukan atas peristiwa tertentu sehingga dia membuat udahlah, aku nggak mau lagi. Nah, ini kan berbahaya. Artinya berbahaya itu ya mengganggu pertumbuhan dia. Tetapi ketika si Okta mampu mencoba mendrive rasa tidak percaya diri itu yang terjadi dan coba diurai, lalu coba dikonstruksi ulang bahwa kasus seperti itu yang kamu alami itu bukan membuat kamu akhir dari segalanya. Ya, bukan akhir segalanya, bukan berarti kamu sudah tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, masa depanmu suram, hancur, tidak. Masih ada peluang, masih ada kesempatan. Begitu. Ya, semoga menjawab ya. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, sama-sama, Bang. Lydia mau bertanya? Lydia Nora Putarato. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya tunggu. Satu pertanyaan lagi. Lydia mau bertanya? Oktavianus Raya, ada yang mau ditanyakan? OMG. Obrolan malam Jumat. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oh ini ada satu pertanyaan ini terakhir ya. Siap, siap. Izin bertanya, bagaimana cara mengenali dan memahami tipe orang yang menutup diri, Pak? Di kolom chat ini. Ya, jadi ini menjadi satu titik kesadaran bahwa kita tidak cukup hanya saling kenal, saling menyapa, saling mengobrol. Ya, itu menurut saya relasi yang pasif. Pasif itu artinya ya, Mas Pram, ya kabar, ya Mas Pram kerja apa, sibuk apa, selesai. Tapi tidak pernah masuk ke personal. Personal. Artinya bahwa pembicaraan yang dibuka, yang terjalin tidak sebatas hanya apa yang nampak di luar. Sehingga kita akan tahu, oh tipenya seperti ini. Oh dia ini kalau bergaul hanya dengan orang-orang ini saja. Oh dia ketika dia ada kegiatan di luar diajak tidak mau. Bukan karena sibuk, tapi kita perlu mengadakan observasi, pengamatan, memastikan dia orang pendiam, introvert atau ekstrovert. Ditanyai gimana? Ya baik. Bagaimana? Ya baik. Hanya ditanyai macam-macam. Ya baik. Ya begitulah. Nah, selesai. Itu Mas Bram. Ya, semoga menjawab ya ini dari Priska Binol. Saya ingatkan lagi, teman-teman yang membutuhkan e-sertifikat mohon ditulis, diisi absensinya, sudah saya bagikan linknya, saya kopikan lagi aja.
Ya nanti gini Mas, dalam konteks kewirausahaan, berwirausaha itu tadi ya salah satu upaya agar tidak sampai menjadi pengangguran intelektual, ya, masyarakat tidak cukup hanya menerima intelektual Anda tanpa Anda berkontribusi, kan begitu. Ya. Ya, kontribusinya apa? Bagaimana Anda berrelasi dengan masyarakat dimanapun, dengan cara apapun, bakat dan potensi apa yang teman-teman punya, ini harus terus dikomunikasikan. Komunikasinya bagaimana? Ya ketika Anda punya ide ya disampaikan. Demikian juga yang menerima ide itu jangan justru malah menjatuhkan. Terus ngapain lo repot-repot pandemi gini mau bikin usaha? Wah, nggak usah, Iya. Contohnya saya dengan Mas Pram begitu. Melemparkan ide OMJ ini juga begitu, was-was. Waduh, kira-kira Mas Pram nanti setuju apa enggak ya? Jangan-jangan ideku dipotong di tengah jalan. Waduh, kalau saya hanya berkutat pada pemikiran negatif, ya selesai, tidak akan pernah terwujud acara obrolan malam Jumat ini. Demikian juga teman-teman ketika punya ide coba diwujudkan. Tidak mudah menyatakan bahwa tidak banyak orang yang tidak mendukung. Ada satu orang yang mendukung itu aja hebat. Betul. Saya dengan Mas Pram jalan hanya 2 orang saja. Ketika diajak ngobrol teman-teman yang lain, ngapain? Tidak punya sum. Bagaimana cara membuatnya? Narasumbernya siapa? Nggak jalan-jalan. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, gantian saja Mas. Sampai jadi moderator, saya narasumber, saya moderator. Ya sudah, gantian itu sambil cari yang lain kan begitu. Iya. Memang pada awal perjalanan itu seperti itu, Pak ya. Kita bergantian, tapi akhirnya saya menemukan jalan. Jadi memang teman-teman ini kan semuanya ini kan calon-calon pengusaha. Jadi memang tidak boleh putus asa apapun rintangannya. Malah saya pernah apa ya, membaca suatu artikel bahkan di Google pun untuk pegawai Google itu tidak mensyaratkan IPK tinggi, Pak. Tapi keterampilan apa, soft skill apa, cara berkomunikasi para calon pegawainya itu seperti apa? Apakah selalu melontarkan ide-ide bagus, apakah pendiam? Percuma kalau IP-nya tinggi tapi tidak tidak mampu berkomunikasi, berrelasi. Kalau menurut Pak Koko bagaimana? Jadi gini, lebih banyak sekarang itu kekhawatiran dan ketakutan bahwa waduh ideku kok enggak brilian ya. Nah ya, ideku enggak brilian ya, kok tidak seperti mereka ya. Jangan. Sekecil apapun, sesederhana pun ide yang Anda punya, perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan. Dengan siapa? Ya dengan orang yang paling dekat. Ya paling dekat pun harus dipilih. Kira-kira tipe orang ini akan mendukung ideku atau tidak ya. Nah, ini kan harus bisa mengidentifikasi berdasarkan tipe relasi yang sudah terbangun. Kalau memang jelas ini dia tipenya ini kira-kira kalau dapat saya melemparkan ide akan dipotong, ya jangan. Cari orang, teman, relasi yang kira-kira punya frekuensi yang sama, punya obrolan yang sama, punya tujuan yang sama. Gitu. Nah, kalau saya melemparkan OMJ dulu ke beberapa orang, ada banyak orang yang tidak mendukung, lawang teman saja tidak mendukung, nah, kan begitu. Iya. Akhirnya yang satu, kalau tidak mampu mengidentifikasi relasi orang yang mau dilemparkan ide, ya sudah. Kita harus siap menerima penolakan, cacian, hujatan, dan lain sebagainya. Tapi ketika ketemu orang, ya sudah, berjalan saja. Maka jangan takut dengan ide yang sederhana. Ketika ide sederhana dilemparkan ke orang yang sefrekuensi, itu menjadi luar biasa. Sebaliknya, sebaik-baiknya ide yang brilian, ketika sampai pada orang yang tidak tepat, ya sudah hancur. Coba Mas Bram itu kalau kemarin putus asa, ide laundry, nuruti nasihat, jangan buka laundry lah, ngapain?
Ya. Sarjana kok jadi tukang cuci. Wah, yes. Saya dulu itu Sarjana. saya tuh modal nekat. Jadi saya tuh sarjana komputer tapi terjerumus di dunia pergombalan. Istilahnya bisnis gombal. Iya, saya tuh tidak ada background dalam dunia cuci mencuci ya. Jadi saya nekat saja. Saya buka, ya udah, saya lakukan sebaik-baiknya sambil mencari komunitas. Jadi memang seorang pengusaha itu memang harus selalu harus mau belajar. Mencari relasi. Mencari relasi dan selalu belajar. Jangan merasa paling pintar sendiri. Karena seorang pengusaha itu seorang pembelajar seumur hidup. Tidak pernah habis. Iya. Begitu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Luar biasa ini. Zoom-nya 100 orang ini. Full. 95. Lost doll. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon diisi absensinya untuk mendapatkan e-sertifikat. Waduh. Kita akan menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi teman-teman yang punya bisnis atau usaha yang mau mempromosikan, silahkan berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mau tidak berupa tayangan video atau brosur. Contoh seperti ini. Teman-teman, saya mempunyai, kelihatan pakai. Nah, produk ini contohnya. Gunanya ini. Yang membutuhkan silakan menghubungi di 081. Nah, seperti itu, langsung aja. Ya, ini menjadi kesempatan untuk melatih. Ya. Melatih percaya diri, melatih mempromosikan produk yang dipunyai. Sambil membangun relasi. Nah, siapa tahu ada yang cocok di antara yang ikut Zoom ini dan di YouTube. Begitu. Karena Zoom UMKM Expo ini, Pak Kuku, mungkin kalau ingat, saya berhasil mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan ke pembeli BUMDes dari Lampung. Oke, akhirnya deal itu, Mas. Iya, akhirnya deal. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Jadi yang teman-teman yang ingin membangun relasi, kalau relasi di sini pasti sangat-sangat positif, sangat bermanfaat. Untuk pengembangan diri, melatih berani berbicara di depan kamera, silakan. Mas Artono Bali, PK Leru, karena udah on kamera, silakan kalau mau mempromosikan. Silakan. Ada? Atau yang punya keterampilan atau punya ide, silakan. Silakan. Jangan lupa teman-teman diisi absensinya ya. Nanti saya bagikan e-sertifikatnya. Saya tunggu. Ini banyak teman-teman mahasiswa ini, Pak. Yang di YouTube gimana, Mas? Yang di YouTube sama, Pak. Sebentar saya cek dulu. Luar biasa. Iya. Jangan-jangan ini muridnya Pak Wugo ini. Waduh. Ngeri ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebentar ini dari YouTube ini agak melor, tidak apa-apa Pak ya? Ya. Ya, ini ada pertanyaan saya bacakan dari YouTube. Dari YouTube. Sekalian aja. Sebentar, ini kayak dari muridnya Pak Kuku ini. Aduh. Nah. Ini dari Cindy Nada Gisela. Izin bertanya, jika kita sebenarnya punya banyak koneksi, tetapi kita malu untuk memulai berkoneksi dengan mereka, itu bagaimana, Pak? Loh, banyak koneksi tapi malu memulai koneksi. Iya. Loh, ya apa terusan? Dari ya, Cindy. Itu dari Cindy, ya. Jadi, ya itu seperti gini, Mas. Di HP itu kontaknya banyak. Nomor kontak banyak sekali.
Ya, setiap nomor disimpan, setiap orang disimpan. Ya. Tapi sejauh mana kedekatan, sejauh mana relasi, ya kan? Bagaimana hubungan ini nggak dapat, yang penting banyak saja. Artinya bahwa teman-teman relasi itu hanya sebatas inventaris, bukan diposisikan sebagai aset. Ya. Nah, kalau aset artinya apa? Relasi itu bisa mengupgrade, bisa mendukung, bisa berproduktif. Kalau hanya sebatas inventaris ya sudah hanya sebatas banyak relasi, banyak koneksi, hanya bikin penuh nomor kontak saja kan kalau konteks HP atau WA. Demikian juga dengan pertemanan, banyak teman. Seperti tadi itu, banyak teman, penting, perlu. Tapi sejauh mana kualitas pertemanan, sejauh mana kualitas koneksi tersebut, semakin menurunkan pengembangan diri atau semakin meningkatkan. Gitu Mas Bram. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini tidak apa-apa kalau temanya di luar yang kita bicarakan. Izin bertanya Pak, ini dari Alexander Simenes Heren. Mohon maaf kalau salah. Jika kita mau mulai bisnis, tapi bisnis kita selalu gagal, bagaimana supaya kita itu sukses dan berjalan lancar tanpa halangan lagi? Nah, bersyukurlah bahwa kamu gagal. Ya, karena dengan kegagalan yang kamu dapat ketika memulai usaha, berarti kamu sudah melalui fase persiapan mental. Mengapa? Karena dengan kegagalan usahamu itu akan segera menemukan usaha yang tepat untuk kamu itu seperti apa. Ya, katakan kamu usaha gorengan, tidak laku itu bukan karena produkmu yang tidak cocok dengan konsumen, bukan berarti konsumen tidak butuh produkmu, bukan. Tetapi kamu belum menemukan produk yang pas. Atau kamu sendiri, waduh sepi ya, sudah saya tutup, aku nggak cocok berjualan. Nah, seperti itu kan. Seringkali kita sudah memutus semangat kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, sudah aku ternyata nggak cocok berwirausaha. Bagaimana caranya merawat itu? Ya ketemulah dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Betul. Contoh berteman dengan Mas Pram ini salah satu bentuk untuk merawat, karena akan ketemu dengan banyak orang yang gagal-gagal dalam berwirausaha. Ya. OMJ ini kan sebetulnya kumpulan orang-orang yang sudah seringkali gagal dan mengalami kegagalan, tapi dirawat, tapi ditumbuhkan, menghasilkan keuntungan, membuat produk baru, kira-kira inovasi baru seperti apa yang bisa kita temukan, yang bisa kita ciptakan. Kalau ketemu kegagalan, ketemu orang yang tidak pernah berusaha, yo kamu akan dibully habis-habisan. Sudah saya beritahu kamu tidak cocok jualan, kamu tidak cocok berwirausaha, ngapain kamu terus seperti itu? Ketika ketemu orang yang tidak cocok. Tapi kalau ketemu orang yang cocok, ya sudah, itu tinggal kamu menemukan. Bisa jadi itu kan kamu katakan jamnya nggak tepat, lokasinya, oh itu lokasinya mungkin. Cari lokasi yang strategis, cari inovasi, sama-sama ayam itu luar biasa banyak. Tapi ya masing-masing itu punya segmen konsumen yang berbeda. Jadi siapa tadi ya, bertemanlah dengan Mas Pram salah satunya. Nah, omong-omongan bagaimana pengalaman Mas Pram itu lebih dari 10 tahun bisnis pergombalan itu. Iya. Sip. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, enggak apa-apa ya? Yud. Dari Eri Pratiwi.
Saya punya pelanggan yang dulunya saya tinggalkan karena saya tidak produksi lagi. Saya ingin menjual produk baru ke pelanggan-pelanggan lama. Bagaimana caranya? Wah, sip. Luar biasa. Ya. Bagaimana cara memulai? Cari kontaknya dulu sing jelas. Ya. Ya, kontaknya disapa, bagaimana kabarnya, semoga sehat, gitu. Selama tidak berjumpa, mohon maaf, bagaimana lah, kami akan memulai. Sudah dibuatkan WA group lagi kalau sudah ketemu kontak-kontaknya, ditawari lagi. Mohon maaf, ya biasalah. Tidak berarti bahwa kamu kalau sudah menjalin relasi lalu berhenti, kamu mulai lagi, waduh aku malu, ya sudah, kalau bukan masalah malu ini, urusannya kan bagaimana menjalin relasi. Ya. Karena itu kan marketmu yang potensial. Ya sudah dirawat sambil mencari segmen pasar yang baru, calon konsumen yang baru, dengan kecanggihan teknologi, dengan teman-temanmu yang kemarin mungkin teman SD atau SMP, nah sekarang teman SMA atau kuliah atau orang-orang di sekitarmu, kamu bisa memulai lagi dengan menyapa mereka. Itu baguslah kalau mau memulai lagi. Yang penting enggak boleh putus asa ya. Jadi kalau memang jadi pengusaha itu enggak boleh baperan. Ya mungkin Mas Pram punya pengalaman itu, bagaimana menjalin relasi dengan konsumen yang sekian lama pernah ditinggalkan. Kalau Sehingga, saya itu apa ya? Ya sama seperti yang Pak Kuku katakan tadi ya, selalu apa ya? Follow up, bagaimana kabarnya? Kok lama tidak di laundry ya? Kok nggak laundry lagi, kenapa? Tidak pernah ketemu. Terus untuk menjalin ini, building relationship ini, kalau saya setiap pelanggan itu saya beri apa ya, formulir khusus untuk saya tuliskan nama, ulang tahunnya itu tanggal berapa. Pada saat ulang tahun itu saya berikan bingkisan kecil, Pak. Ini salah satu cara untuk apa ya? Kalau saya tuh mengambil hati customer. Customer itu tidak melulu hanya urusan bisnis. Kadang-kadang customer itu juga butuh didengarkan. Seperti itu. Hubungan mesranya dengan customer itu sampai sebegitunya. Tapi tetap dalam apa? Hubungan bisnis ya, bukan hubungan yang lain. Seperti itu. siap. Ya, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, kalau tidak ada, ini sudah jam berapa ini? Jam 9. Ya. Kalau tidak ada, sebelum closing statement, kita foto bersama. Oh iya, foto dulu. Waduh. Mohon dibuka kameranya. 4 layar, Mas. Ya, saya tunggu. Kita foto sebentar aja. Dibetulkan poni dan rambutnya. Makanya ini pesertanya hari ini luar biasa. Oh, ternyata dari Unicam. Saya dibom ternyata dari Unicam. Dibom sama mahasiswa-mahasiswi ya. Hanya wajahnya wajah baru semua. Glowing ya. Lebih seger-seger. Oke, siap. Udah ya? Siap. Oke, kayaknya bebas. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2. Untuk halaman kedua, bentar. Ada 4 halaman ini, Pak. Waduh, 4 halaman, Rek. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 3. Ini teman-teman nggak ada yang tahu nih, saya halaman berapa, pokoknya gaya terus pokoknya. 1, 2, 3, 1, 2. Halaman terakhir, ya. Saya hitung ya, dibuka kameranya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Closing statement-nya Pak Koko. Baik.
Terima kasih Mas Bram. Teman-teman semuanya, building relationship tidak hanya sebatas relasi individu saja. Pak, saya tidak masuk Pak soalnya tadi. Ya. Ya. Silakan. Dalam konteks individu, mari kita membangun, menyusun relasi yang bertujuan untuk pengembangan diri. Ya, building relationship bukan hanya relasional saja, tapi ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, relationship dibutuhkan dalam berwirausaha demi peningkatan omset yang Anda raih. Lebih dari itu, tujuan building relationship bukan mencari keuntungan, tapi bagaimana mendatangkan. Beda Mas ya? Bukan hanya mencari keuntungan atas building relationship, tetapi bagaimana building relationship mendatangkan individu calon konsumen. Terima kasih Mas. Wow, mantap. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Koko atas materinya yang sangat luar biasa. Kita jumpa lagi minggu depan di OMG. Ini materinya tentang, saya akan mengambil tentang the power of sedekah. The power of sedekah. Bagaimana dengan sedekah bisnis Anda semakin maju dan berkembang. Nah, ini the power of sedekah. Siap. Jadi bagaimana kekuatan sedekah untuk membesarkan bisnis Anda. Nanti kita bahas di minggu depan di OMG. Setiap malam Jumat. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Jangan lupa diisi absensinya teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Koko hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan Pak Koko. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Saya izin live ya.